Halo Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi di acara ngopi. Hari ini, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu, saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh seorang teman lama saya, satu asrama dulu di teologi, tapi yang sekarang sama-sama berkarya di Bandung. Namanya adalah Kak Lena. Nah, sebetulnya untuk GKI Maulana Yusuf sendiri, Kak Lena ini bukan orang lain nih Bapak Ibu. Karena mulai Januari tahun ini ya Kak Lena ya, Yap. Kak Lena itu sudah resmi jadi pendamping komisi remaja di tempat kita. Tetapi di luar itu, Kak Lena sebetulnya punya karir yang lain yang lebih utama mungkin, dan kita akan berbincang lebih banyak soal pengalaman-pengalaman Kak Lena mengenai apa yang dia lakukan itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita kenalan sendiri langsung kali ya sama Kak Lena. Boleh silahkan Kak Lena memperkenalkan diri. Oke, thank you Karensa. Bapak Ibu, selamat sore. Saya memperkenalkan diri. Saya Magdalena. Biasanya dipanggil Lena aja. Orang-orang udah pada tahu. Saat ini saya mengajar di salah satu sekolah swasta di Bandung dan saya mengajar di level SD. Begitu SD dan TK. Jadi kesehariannya banyak bersama dengan anak-anak di sekolah. Seperti itu, biasanya seperti itu. Dan saya bergabung dengan GKI Maulana Yusuf, khususnya di Komisi Remaja, bergaul dengan remaja-remaja yang keren-keren itu. Biar kita terus awet muda ya Kak Lena ya. Iya, benar sekali. Ya, mungkin sejauh itu dulu, Karensa. Oke. Oke, Kak Lena, thank you untuk perkenalan singkatnya. Jadi kita langsung aja ini ya, tanya-tanya. Uh, Kak Lena, selama pandemi ini berlangsung kan tentu mengadakan pembelajaran online ya. Tapi boleh tahu nggak pembelajaran online seperti apa yang Kak Lena lakukan selama beberapa bulan ini? Oke. Ya, seperti apa online learning, distance learning yang kita lakukan di sekolah? Kalau di tempat saya sendiri, biasanya tuh kita di pagi hari itu kita sudah sebelumnya kita tuh sudah menyiapkan apa yang akan menjadi bagian dari pembelajaran anak-anak ya untuk hari itu. Biasanya ada video pembelajaran atau juga ada tugas yang diberikan. Nah, seperti itu biasanya. Dan di pagi hari itu semua anak-anak itu sudah dapat penjelasan tentang apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka pelajari pada hari itu. Nah, setelah mereka diberikan bahannya, nah kemudian sekitar 1 jam setelah mereka menerima semua bahan itu biasanya kita punya kesempatan sama anak-anak untuk ketemu tatap muka via Google Meet biasanya kita kalau di sekolah. Jadi kita kita ketemu sama anak-anak, biasanya kita ada morning devotion sama-sama, terus kita juga biasanya cek satu sama lain apa kabar gitu ya, lebih kepada interaksinya. Nah itu mungkin sekitar 30 menit atau lebih sedikit seperti itu. Lalu nanti ada waktu kesempatan untuk anak-anak mulai mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka hari itu. Lalu nanti di tengah hari itu kita ketemu lagi nih online sama anak-anak, tatap muka lagi untuk memberikan penjelasan ya, lebihnya itu lebih kepada memberikan penjelasan atau guru-guru tertentu yang akan mengadakan kelasnya secara online. Jadi untuk ngecek pemahaman anak, untuk memberikan penjelasan lagi, menajamkan materinya, berefleksi sama-sama, itu biasanya kita punya durasi sekitar 1 jam untuk ketemu secara online dengan anak-anak. Lalu setelah itu mereka diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan seperti itu. Nah sampai nanti di siang hari kita akan ketemu lagi online lagi untuk berefleksi sama-sama, mengevaluasi hari ini seperti apa, lalu juga apa yang sudah selesai, apa yang jadi kesulitan, apa yang perlu mereka mungkin perlu
sesuatu hal yang lain seperti itu, atau guru juga perlu mengingatkan sesuatu seperti itu. Dan biasanya kita tutup dengan doa bersama di kita sebutnya exit conference kita. Dan setelah itu ya sejam belajarnya selesai untuk bersama dengan sekolah. Setelah itu nanti anak-anak bisa melanjutkan sendiri. Biasanya anak-anak akan melanjutkan lagi ya apa yang mungkin belum selesai, itu biasanya mereka lanjutkan lagi. Atau anak-anak yang di kelas lebih kecil itu biasanya setelah selesai exit conference mereka akan main lebih kepada sama keluarga atau melakukan hal-hal yang lain seperti itu, Kak Renza, kira-kira. Oke, wow. Jadi sebenarnya padat juga ya, walaupun online gitu ya, di rumah masing-masing, tapi ternyata ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan dan dipelajari ya, Kak Lena ya, baik guru dan anak-anak itu sendiri ya. Oke, pertanyaanku selanjutnya nih. Selama ini kan kalau ngajar nih, kebayang ya ngajar anak SD pasti Kak Lena itu dikelilingi oleh, wah namanya anak SD mungkin lari sana lari sini gitu ya, teriak-teriak, wah miss, dan sebagainya. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan perilaku gitu ya yang Kak Lena temui ketika belajar online dengan biasanya belajar secara langsung gitu? Apa hal-hal yang paling mencolok perbedaan yang ada dari anak-anak itu sendiri? Itu jadi sesuatu yang menarik ya, karena nggak cuma dengan anak, karena guru-guru sendiri tuh kita punya schedule sendiri untuk guru-guru di pagi hari. Kita mulai lebih dulu dari anak-anak tentunya untuk meeting di pagi hari dengan morning devotion kita. Dan untuk menutup hari juga kita setiap hari ada meeting bersama guru-guru begitu. Dan kita suka mengevaluasi penemuan-penemuan dengan di kelas-kelas kita masing-masing seperti itu, dan kami menemukan ada banyak hal yang sebenarnya cukup mengagetkan begitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang selama ini ketika kita berinteraksi di sekolah itu anaknya aktif gitu ya, anaknya di kelas anaknya di kelas tuh senang banget gitu, aktif untuk menjawab, aktif untuk nanya, menunjukkan ini ya, excited gitu untuk belajar, iya antusias banget gitu. Nah tapi ketika sekarang distance learning, apalagi di awal-awal itu mungkin anak-anak masih belum merasa belum merasa bosan, belum merasa terganggu begitu ya. Jadi mereka awalnya masih oh ya untuk 2 minggu gitu. Jadi ada harapan bahwa setelah 2 minggu kan nanti kembali lagi begitu ya. Ternyata setelah 2 minggu belum juga diperpanjang lagi. diperpanjang lagi begitu. Jadi ada anak-anak yang semakin lama, semakin kesini sebenarnya terlihat mulai kenapa berubah ya gitu. Ketika misalnya kita conference, anak ini nggak menunjukkan antusiasme yang seperti biasanya gitu. Dan juga terlihat dari kualitas pekerjaan anak-anak sendiri sebenarnya. Iya. Anak-anak yang biasanya kita melihat bahwa ada anak yang sangat sangat mau bagus gitu ya, hasilnya tuh mau perfect banget lah, mau effortnya itu besar banget gitu. Tapi kok sekarang distance learning kenapa hasil pekerjaannya seperti ini? Jadi gitu ya, ala kadarnya gitu ya? Ya, apa adanya banget gitu. Juga pengumpulan tugas yang enggak tepat waktu seperti itu. Jadi kita menyadari bahwa ada perubahan-perubahan. Sebaliknya Kak Renza, ada anak-anak yang mungkin selama ini ketika berinteraksi di sekolah mereka mungkin biasa aja gitu, bukan anak yang terlihat stand out. Wow gitu ya. Tapi justru ketika distance learning ini mereka lebih fokus begitu. Lebih fokus, hasilnya juga mereka bisa lebih lebih memberikan effort yang lebih untuk hasil-hasil pekerjaan mereka gitu. Dan ketika anak-anak mengumpulkan tugas kan itu bagian dari gurunya adalah untuk memeriksa ya tentunya. Dan kita membiasakan untuk memberikan feedback untuk anak-anak. Begitu.
Nah, anak-anak yang sebelumnya mungkin terlihat biasa aja gitu ya, antusiasme juga, oh ya baiklah gitu ya. Iya, iya. Tapi sekarang ini justru ketika diberikan feedback, itu mereka langsung, oke, ada feedback, langsung dikerjain gitu misalnya. Oh. Esokan harinya tuh udah ada hasil revisi dari pekerjaan yang kemarin gitu. Atau ada anak yang, saya pernah ini kejadian di kelas saya, karena Iya, saya iya. mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Wow. Dan ketika ada anak yang mengumpulkan tugas, biasanya saya punya pola, oke, saya hari ini di kelas ini dulu, saya selesaikan, begitu ya. Nah, ternyata ada anak yang sudah mengumpulkan hasil revisi, begitu. Sedangkan saya belum lihat lagi nih hasil revisinya dia. Lalu dia langsung kirim email, Miss, saya udah kirim hasil revisi, feedbacknya apa? Gitu kan. Jadi kayak, Wow, udah nagih dia ya. ya sebentar gitu. Jadi kayak di satu sisi kan kita senang banget ya ada anak yang sangat antusias gitu ya, Miss udah nih apa feedbacknya, ada Iya, iya, feedback lagi iya. nggak gitu. Di satu sisi lain mungkin kita kayak sebentar Iya, gitu. iya, 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 iya. Itu suka dukanya sih. Oke, oke. Jadi bisa dibilang sebenarnya pembelajaran online ini efeknya buat anak-anak juga beda-beda kali ya. Iya. Ada anak-anak yang mungkin situasi rumahnya, keluarganya Iya. mendukung, kira-kira gitu, itu membuat mereka juga jadi lebih rajin, tetap fokus. Tapi ada banyak Iya. juga anak-anak yang dalam tanda kutip malah mengalami kemunduran gitu ya. Mereka mungkin terlihat tidak terlalu nyaman. Menurut Iya. Kalena itu ciri-ciri apa ya kalau bahasa orang dewasanya burnout ya, maksudnya ciri-ciri stres dari anakkah ketika mereka mulai menunjukkan tadi ya mungkin hasilnya nggak terlalu baik, mereka jadi kurang antusias. Menurut Kalena gimana? Iya, karena anak-anak pada dasarnya mungkin bisa disampaikan bahwa tidak semua anak, karena kan anak-anak perlu dilatih untuk apa ya, mengungkapkan gitu ya. Jadi mengenali emosi mereka, dan menamai emosi itu gitu ya. Saya marah misalnya, atau saya bosan, saya kesal, saya sedih, saya kecewa begitu ya. Jadi anak-anak sedini mungkin sebenarnya dilatih untuk mengenali dan memberi nama atas perasaan-perasaan yang mereka punya. Tapi nggak semua anak punya kemampuan seperti itu. Tidak semua anak punya kemampuan untuk mengenali emosi-emosi mereka gitu. Jadi bawaannya mungkin uring-uringan gitu ya, peduli nggak peduli gitu, bahkan nggak peduli gitu ya. Itu juga ada sebenarnya anak-anak yang protes begitu. Jadi protes dengan keadaan, tapi sulit untuk menyampaikan protes itu, atau mungkin juga wadah untuk menyampaikan protes itu. Itu yang juga sebagai guru kita sadari itu sebenarnya terjadi gitu. Makanya di setiap kali kita ada conference begitu, kita mengupayakan untuk menyapa langsung gitu ya. Sebenarnya ini juga salah satu masukan juga dari orang tua murid ya di tempat saya, bahwa kayaknya perlu deh, Miss, ditambah waktu untuk conference gitu. Conference tuh Awalnya kita tatap muka ya? Ya, tatap muka langsung secara online gitu. Awalnya mungkin kita hanya pagi dan siang seperti itu. Tapi kayaknya ini sebuah kebutuhan gitu kan, karena orang tua juga menyampaikan bahwa di rumah anaknya seperti apa. Oh, ternyata ada kebutuhan. Maka kita tambah lagi porsinya begitu. Dan memang ketika conference itu terjadi, kita banyak lebih bertanya gitu, gimana, apa menggali yang kamu ya rasakan, apa yang dirasakan ya, ada apa yang menarik hari ini, misalnya seperti itu. Lebih banyak membawa kepada pertanyaan-pertanyaan reflektif ya, sehingga bisa menyadari perasaan-perasaan itu. Ya karena di tengah pandemi ini kan sekali lagi segala sesuatu terbatas buat kita ya. Kita yang orang dewasa aja ngerasa ya suntuk, kadang bosen atau stres gitu ya. Nah anak-anak yang
nalurinya bermain, lari-larian juga pasti kan merasakan hal itu mungkin Iya. sekalipun kadang-kadang mereka nggak bisa mengungkapkannya ya seperti yang tadi kalian ungkapkan. Benar. Nah, dari pengalaman terkait emosi-emosi tadi begitu ya, ada nggak cerita-cerita atau celetukan-celetukan yang suka muncul dari diri anak-anak nih? Kita mau tahu realnya yang kalian alami itu seperti apa? Mereka curhat mungkin atau apa gitu? Ini tanpa sebut nama ya. Ya, sensor. Secara umum paling sering itu adalah bosan. Bosan. Ketika bosan tuh kan kita merasa bahwa apakah mungkin pembelajarannya belum terlalu variatif atau metodenya atau sebagaimana yang lain-lain gitu ya, apa yang bisa dibenahi dari sekolah. Dan dari sekolah sendiri guru-guru juga berusaha untuk semenarik mungkin gitu ya, harus bisa menarik gitu apa yang dilakukan anak-anak. Tapi semakin ke sini sebenarnya kadang kita bertanya sama anak-anak apa yang bikin bosan gitu ya. Yang pertama itu mungkin kenyataan tidak bisa keluar dari rumah itu. Iya, benar. Ya rumahnya banyak ruang gitu, tapi kenyataan tidak bisa keluar dari rumah dengan bebas itu adalah sebuah momok gitu, bosen gitu, itu lagi gitu ya, maksudnya di rumah lagi, nggak ada kemanapun gitu. Biasanya mereka udah enak banget gitu ya, maksudnya mungkin ada sebagian dari mereka yang aktif juga ke mall gitu ya, maksudnya kemana gitu. Ini weekend pun mereka di rumah gitu. Jadi benar-benar yang ya hashtag di rumah saja itu memang ini ya buat mereka sendiri itu jadi sesuatu banget gitu. Walaupun si guru udah berusaha sedemikian rupa mencari cara yang menarik dan sebagainya, tetap kebosanan itu nggak bisa hilang sepenuhnya ya? Tetap ada, tetap ada. Juga mungkin celetukan-celetukan ini ya, bertengkar di rumah. Okay. Jadi yang punya saudara, kakak, adik gitu ya, siblings gitu, antar siblings itu kerap terjadi, bertengkar lah ini ya, rebutan tempat gitu. Mungkin intensitasnya jauh lebih sering ya bertengkarnya. Iya, karena kan mereka juga lebih dekat ya, maksudnya 24 jam tuh ketemu gitu kan, lebih sering ketemu. Jadi ya semakin bergesekan juga gitu, semakin ketemu di rumah. Terus juga ada yang komentarnya itu, curhatnya itu, ya ini soalnya mama orang tua mama atau papanya tuh ngajarinnya tuh nggak sabar gitu. Ngomel gitu, ada yang ngomel gitu. Jadi juga ini juga ya sesuatu yang perlu kita sadari sama-sama. Ya diterima gitu ya, memang realitanya seperti itu. Celutukan yang seperti itu. Oh, dan satu lagi Karensa, rindu. Oh, kangen pengen ketemu. Jadi, ya? kangen banget, pengen main gitu. Pengen lari-lari, pengen ke sekolah gitu. Pengen ke sekolah aja. Gitu. Di awal-awal anak-anak sebenarnya bilang, seneng nih belajar dari rumah. Bangunnya nggak harus pagi subuh gitu ya, nggak harus bangun pagi gitu. Tapi semakin kesini ketika ditanya, jadi lebih prefer, lebih memilih apa, belajar dari rumah atau belajar di sekolah gitu. Tapi overall mereka akan jawab belajar dari sekolah. Lebih baik belajar dari sekolah. Ya karena tadi ya ketemu teman-teman, aduh, namanya berinteraksi langsung tuh benar-benar nggak bisa digantikan ya, apalagi untuk anak-anak ya. Oke. Benar. Terus dari pengalaman kalian sendiri, ada nggak anak-anak yang mengalami kesulitan belajar gitu ya, ketimbang yang lain gitu. Terus apa yang biasanya sebagai tenaga pendidik ya, yang saya yakin juga punya komitmen yang serius demi perkembangan anak gitu ya, untuk mendampingi anak-anak yang seperti ini. Atau misalnya ada nggak yang kalian dapat informasi nih bahwa anak ini sulit belajar karena keseringan main game online gitu ya, atau ya pokoknya hambatan-hambatan yang dialami anak-anak inilah Kak. Terus bagaimana mengatasinya gitu. Benar. Nah,
Kalau untuk anak-anak yang khusus mengalami kendala, itu biasanya kan kita guru-guru tuh udah ngecek gitu. Maksudnya, wah anak-anak ini itu tugasnya suka terlambat atau ini sepertinya ada kendala. Biasanya kan menunjukkan symptoms dulu ya. Iya, iya, Oh, iya, iya. symptomsnya ini kayaknya ada mulai perubahan ya, ada yang aneh nih kayaknya gitu. Nah, itu biasanya guru-guru kelas itu biasanya menghubungi orang tua. Itu yang pasti yang pertama. Menghubungi orang tua, bagaimana di rumah, apakah ada kesulitan atau seperti apa gitu. Nah, biasanya untuk anak-anak di kelas kecil itu guru-guru yang lain akan menolong untuk memberikan support. Jadi misalnya kalau anak ini nggak bisa mengikuti kelas besarnya, biasanya akan ada guru yang akan support dia secara khusus. Jadi misalnya untuk ketemu gitu, untuk online dengan guru tertentu itu biasanya ada waktu khususnya. Oh, jadi private gitu ya? Seperti itu bentuknya. Oh. Gambarannya mungkin seperti itu. Jadi lebih kepada apa yang dibutuhkan, apa yang tidak mengerti, tugas ini harus seperti apa, itu biasanya ada yang support. Seperti itu. Nah, kalau misalnya anak yang punya kendala dengan emosi ya, maksudnya emosionalnya yang mulai terganggu gitu ya, mentalnya yang mulai itu tadi ya dilanda bosanan, dilanda hal-hal yang seperti itu biasanya kita ajak bicara gitu. Jadi kita set waktu khusus untuk bicara hanya antara satu guru dengan anak tersebut gitu. Atau dua guru dengan anak tersebut. Tapi tujuannya adalah ngajak ngobrol. Kenapa sih? Apa sih yang sulit gitu. Karena ada yang seperti itu, jadi anaknya lebih terdistract dengan game online ya. Biasanya dari HP gitu ya, anak-anak kecil biasanya dari HP kayak gitu, sehingga yang lain itu jadi ketinggalan. Nah biasanya itu kita langsung bikin conference sendiri, karena kalau dia conference di kelas besar dia nggak akan bicara. Gitu, nggak akan bicara. Jadi kita pilih conference lebih personal ya, sifatnya lebih private gitu. Ngobrol. Kalau dia di kelas besar itu biasanya kita langsung one on one. Jadi misalnya kalau saya menemukan oh nih anak kayaknya butuh treatment khusus gitu ya, misalnya butuh diajak bicara. Nah, itu biasanya kita langsung set waktu. Oke, kita waktu jam segini ya, kita ketemu, lalu nanti kita ketemu apa. Biasanya mereka akan jauh lebih terbuka ketika itu online. Maksudnya one on one gitu. Iya. Satu demi satu. Oke, jadi gitu. Kalau boleh disimpulkan memang sekali lagi tiap anak tuh punya keunikan gitu ya. Tiap anak tuh punya pendekatan yang berbeda gitu ya. Nggak bisa disamaratakan, oh kok anak tetangga saya bisa, anak saya enggak. Karena memang sekali lagi ya karakter anak beda-beda gitu ya. Emosi yang mereka rasakan juga beda-beda. Dan mungkin seperti yang tadi kalian ungkapkan, butuh kerjasama setiap pihak kali ya untuk bisa membuat anak itu optimal di dalam pembelajaran di masa-masa seperti ini ya. Nggak cuma bisa hanya di anaknya, nggak cuma bisa hanya di gurunya, dan orang tua juga harus terlibat ya di tengah-tengah. Iya, benar. Memberikan dukungan begitu ya, metode-metode yang tepat untuk mendampingi mereka. Nah, dan masukan dari orang tua itu juga penting sekali, Karensa. Jadi ketika orang tua melihat hal-hal khusus gitu, misalnya di rumah masing-masing itu orang tuanya akan bicara dengan guru gitu. Miss, boleh nggak ini seperti ini kejadiannya seperti ini, kayaknya ada cara yang bisa dilakukan nih untuk menangani gitu. Lalu guru BK dan semua guru sebenarnya ya di bawah pimpinan kepala sekolah akan mengupayakan gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Lena. Saya yakin yang belajar itu nggak cuma anak, nggak cuma orang tua, tapi juga guru ya. Nah, pelajaran paling penting yang Kak Lena rasakan sebagai tenaga pendidik di tengah situasi ini tuh apa? Apa yang menjadi Kak Lena rasakan panggilan Tuhan ya di tengah situasi seperti ini dengan kompetensi yang kalian miliki?
Hmm. Apa yang dipelajari? Kalau terkait dengan soal panggilan, saya kira ini jadi sebuah momen untuk melihat kembali apakah ini adalah jalan yang ingin saya tempuh gitu ya, Kak Renza. Iya, Karena iya. memang ada begitu banyak hal yang kayaknya dunia kita tuh kayak dibalik gitu. Iya, betul, betul. Dan di waktu yang tidak terduga dan di waktu yang perubahan itu tuh cepat banget terjadi. Cepet banget, langsung jungkir balik Dalam rasanya ya. iya benar. Jadi kayak iya kayak jungkir balik Iya, memang iya, rasanya iya, gitu ya. iya. Jadi yang pertama tuh justru saya mempertanyakan lagi apakah memang ini adalah jalan yang ingin ditempuh gitu. Memang ingin menempuh jalan ini atau bagaimana gitu ya. Tapi justru di tengah itulah bahwa sebenarnya kita semakin dipertajam gitu untuk melihat apakah memang ini adalah panggilan yang yang saya lakukan gitu. Apakah saya memang memilih untuk ada untuk melakukan bagian ini gitu sebagai ungkapan syukur saya gitu ya sebagai seorang pendidik gitu. Iya, iya, iya. Dan juga masa-masa ini sebenarnya ini tuh ngajarin kita banget untuk terbuka ya, kalau aku bilang Karenza, terbuka untuk membuka diri bahwa sebagai seorang pendidik tentunya kita punya rencana. Saya bisa jamin ya, nggak ada kayaknya pendidik, guru gitu yang bisa masuk ke kelas gitu, mengajar tanpa mempersiapkan apapun. Kayaknya itu nggak mungkin ya, Iya, dan iya, tidak iya, selayaknya iya, iya. demikian gitu ya. Jadi apa yang sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari, mungkin begitu ya, dan itu bisa dalam sekejap mungkin udah nggak relevan dengan konteksnya. Jadi terbuka untuk perubahan itu memang harus gitu. Iya, 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 iya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ya pokoknya saya udah buat begitu dan yang begitu yang harus berjalan gitu ya, nggak bisa lagi gitu karena Iya, iya, iya. konteksnya nggak seperti itu Iya, gitu. betul, Konteksnya betul. berubah. Iya, Jadi iya. ya harus berubah gitu. Betul. Kalau dikaitkan juga misalnya dengan pola asuh anak gitu ya, situasi saat ini juga pasti menuntut orang tua untuk mau belajar, mau berubah gitu ya. Karena Ya nggak bisa bener. mendampingi anak sama seperti yang lalu-lalu gitu ya. Sama lah gereja Bener. berubah, dunia bisnis berubah, semua berubah karena pandemi ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memampukan kita ya untuk bertahan dan tidak hanya itu menjadi lebih baik di tengah segala perubahan yang terjadi gitu. Iya, bahwa menjadi lebih baik itu mungkin gitu ya. Terkadang mungkin kita ngerasa bahwa ada batasan waktu ya, bahwa menjadi lebih baik itu sepertinya harus segera gitu. Maksudnya nggak ada tolerir lagi bahwa ya harus segera, orang tua harus bisa, anak-anak harus bisa, guru-guru harus bisa, pendeta harus bisa, dan segala macam harus bisa gitu. Tapi saya pikir justru di masa seperti ini yang kita perlukan adalah dengan bersama-sama juga memberikan waktu satu sama lain untuk melihat bahwa semua orang mengalami kesulitan, semua orang sedang berupaya untuk beradaptasi, semua orang juga sedang ada di masa-masa di mana kita juga sama-sama nggak nyaman dengan situasi ini gitu. Jadi kalau saya sebenarnya lebih berpikir bahwa daripada kita menuntut orang lain gitu ya untuk kemudian menjadi seseorang yang karbitan gitu ya, segala sesuatunya kemudian menjadi wow gitu ya tanpa melewati satu proses tertentu dan pada akhirnya membuat orang lain justru merasa nggak bisa menikmati si proses ini. Alangkah baiknya sebenarnya kita lebih kepada melihat apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, apa yang kita bisa lakukan sehingga situasi ini bisa menjadi lebih ringan untuk satu sama lain. Gitu. Sebagai guru juga kadang kita ngerasa bahwa aduh nih orang tuanya gimana di rumah gitu. Tapi kita juga benar, tapi kita juga selalu disadarkan bahwa
orang tua juga punya hal yang harus mereka hadapi dan punya itu juga berat. kesulitannya sendiri ya. Benar banget. Jadi oke, kita coba ya, kita upayakan lagi ya Iya. orang tua gitu. Jadi saya pikir itu Oke. yang pelajari ya. Thank you banyak nih Kak Lena untuk sharingnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang secara khusus hari ini saya bicara sebetulnya hanya sedikit sekali tentang bagaimana mendampingi anak, bagaimana sebagai guru, bagaimana sebagai orang tua. Karena hari Sabtu mendatang, Bapak Ibu Saudara, di tanggal 13 Juni, kita akan bersama-sama, GKI Maulana Yusuf akan mengadakan webinar dengan judul Meregulasi Emosi Anak serta Mengelola Stres Orang Tua di Masa Pandemi COVID-19. Nah, ini pasti tema yang menarik sekali nih Bapak Ibu Saudara. Saya yakin begitu banyak orang tua di sana yang mungkin sudah mulai angkat bendera putih nih Kak Lena ya, kewalahan, aduh bagaimana saya harus mendampingi anak saya, kok dia berulah, kok nggak mau belajar, dan seterusnya. Mari bergabung Bapak Ibu Saudara, mungkin webinar ini tidak akan langsung menyelesaikan persoalan Bapak Ibu begitu saja, tetapi setidaknya akan memberikan insight-insight bagi kita untuk mau belajar, tadi seperti Kak Lena, dan membuat situasi ini bisa lebih nyaman bagi semua, baik untuk orang tua maupun anak. Sekali lagi, webinar itu akan diadakan Sabtu mendatang 13 Juni pukul 7 malam. Mungkin keterangan lengkapnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Instagram GKI Maulana Yusuf maupun di web GKI Maulana Yusuf. Oke, begitu ya Bapak Ibu Saudara, edisi kali ini. Secara khusus sekali lagi terima kasih Kak Lena. Tuhan memberkati setiap karya yang dilakukan ya. Oke. Thank you Kak Rensa. Iya, Thank you banget. Sama-sama. Dadah Bapak Ibu, Tuhan berkati.